Oke, di vlog kali ini gua mau bikin video tentang MT-07 yang dimana gua dikasih pinjam untuk beberapa hari, mungkin semingguan, lumayan lah ya. Dan sekalian di sini adalah video first impression gua mengenai Yamaha MT-07. Kalian bisa lihat sendiri, dia adalah salah satu MT seriesnya dari Yamaha, yaitu motor naked seriesnya dari Yamaha. Ini bisa dibilang kakaknya MT-15 sama MT-25, yaitu sekarang ini adalah MT-07. Dan untuk model yang ini, dia modelnya ini adalah model gen kedua, karena gen pertamanya modelnya seperti ini. Terus yang terbaru yang 2021 ya, MT-07, dia modelnya yang kayak model robot gitu, kayak Cyclops gitu lampunya. Sedangkan ini adalah gen yang kedua, yang dimana lampunya ini dia memakai batok headlamp dari MT-09 yang gen pertama ya. Jadi memang kayak tuker-tukeran gitu untuk spare partnya. Tapi overall untuk di Indonesia sendiri ini bisa dibilang motor baru, keluaran terbaru, karena Yamaha Indonesia baru saja, mungkin nggak bisa dibilang baru aja ya, akhir-akhir tahun lalu 2020 mereka menjual atau meluncing MT-07 sama MT-09 yang versi gen kedua ya, bukan yang gen ketiga. Ini MT-07 nya, terus MT-09 nya yang model kayak gini. First impression gue melihat motor ini, sebenarnya motor ini compact banget. Mungkin bisa dibilang kalau misalnya di head to head sama MT-25, bodinya kurang lebih sama aja. Cuma bedanya dia wheelbase nya dia panjang ya, wheelbase nya lebih panjang. Terus untuk engine-nya sendiri dia 2 silinder inline, tetapi bedanya adalah suaranya layaknya kayak V-twin, karena dia 2 silinder ini adalah cross plane CP2 nih, kalau misalnya sendiri. Gila, keren banget. Suara standarnya sih sebenarnya juga menurut gua gurih ya untuk suara standarnya, walaupun kalau digas ya begitu-gitu juga sih suara standar knalpot, gimana sih. Terus ini untuk pengeremannya udah dual disc brake, tapi remnya belum radial, masih biasa aja. Tapi pengeremannya mantep banget ya. Nanti untuk sesi test ride videonya menyusul. Untuk sementara ini masih video first impression. Terus untuk lampu-lampu segala macam semuanya non LED, bukan LED. Yang LED itu cuma bagian belakangnya doang, dia udah LED. Stop lampnya, lampu seinnya belum, sama headlampnya. Untuk ukuran ban belakang sendiri 180, depan 120, termasuk lebar sih untuk ukuran ini, karena sejatinya motor ini tuh dia rivalnya itu Z650 dia dari Kawasaki. Sebenarnya head to headnya sama itu, tetapi di Indonesia harganya dia dijual tuh cukup tinggi, yaitu 243 juta on the road Jakarta, yang dimana itu menurut gua udah segmennya middleweight naked, yaitu MT-09 sama Z900. Secara nggak langsung dia tuh harganya mirip-mirip kayak Z900 terbaru yang kayak punya gua, 250 juta on the road Jakarta. Ini 243, tapi speknya jauh di bawah MT-09 atau Z900. Karena kalian bisa lihat sendiri, ini dia suspensinya belum upside down, masih teleskopik biasa. Tapi harganya udah seharga, waduh, middleweight naked. Dan uniknya lagi, dia untuk kuncinya dia di depan speedometer, karena biasanya motor naked itu kan dia selalu di sini ya kuncinya, tapi ini di depannya ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat dashboardnya, kayak kuncinya mana, ternyata ada di depan. Dan layarnya sendiri, penempatan dashboard speedometernya dia di tengah, beda kayak kakaknya MT-09 yang taruhnya di sini gitu kan. Jadi dia di tengah, dan menurut gue juga tampilannya jadi lebih bagus. Terus ini layarnya full digital tapi masih putih abu-abu. Untuk keterangannya sendiri ada indikator bensin full, ada jam, suhu, gear, speedometer sama tachometernya dia semuanya full digital. Tidak ada riding mode, TC atau segala macam riding elektroniknya tidak ada, tapi sudah ABS. Ya wajar loh ya. Segmennya juga masih segmen moge, apa ya bisa dibilang di bawahnya middleweight naked ya, kelas menengah ke bawah sih jatuhnya nih kelas motor ini. Dan warnanya sih abu-abu kuning fluo gitu. Yamaha nih warnanya memang keren-keren. Kalau boleh jujur nih keren-keren warnanya. Mungkin itu aja sih first impressionnya. Pasti kalau misal kalian langsung lihat gini, lihat langsung ya bukan kayak moge sih, malah kayak ya udah kayak motor 250 cc biasa, cuman wheelbase-nya lebih panjang dan engine-nya yang memang terlihat lebih kokoh, lebih keker. Pendingin radiator ya, radiatornya cuma segini doang. Oke, nih kita coba cek sound dulu. Cek sound. Oke, ini kill switch-nya ya, dia modelnya nyatu sama kill switch starter. Ini hazard, terus ada lampu segala macam gini-gini, normal lah ya. Oke, kita coba ini.
layaknya suaranya masih standar. Nah, itu dia suaranya. Ya, rasa-rasa V2 ini mirip ya, karena dia close fan dan apa namanya yang beda di dalam itu adalah internalnya. Tapi dengan konfigurasi mesin yang seperti ini menimbulkan atau bisa menghasilkan power yang istilahnya cukup oke, sama torsi yang berlimpah juga, terutama karena ini MT Master of Torque Yamaha, torsinya sakit ya. Terus sekedar ini aja impresi pertama, ketika digas itu motornya enteng banget, gasnya ini enteng banget. Padahal belum drive by wire, masih kabel gas biasa, tapi gasnya tuh responsif. Satu, kedua pengeremannya oke untuk standarnya, kopling normal, settingan jauh Yamaha, dan overall motornya enak. Paling yang beda dari keluarga MT series itu adalah dari stangnya, yang dimana sebenarnya tidak begitu lebar dan tidak begitu tegak. Nah, menariknya di situ, malah cenderung kayak layaknya motor naked biasa, bukan kayak apa namanya, kayak super motard gitu. Karena MT-09 kan dia stangnya tuh tinggi banget, terus lebar, terus MT-10 juga, terus MT-25 juga yang terbaru juga sama, MT-15 juga. Nah, kalau ini nggak begitu lebar kayak saudara-saudaranya, dan dia juga joknya split seat, tidak jok tandem. Jadi kurang lebih sama kayak MT-25 untuk joknya, tapi harusnya sih buat boncengan enak karena dia cukup lebar juga di situ si joknya. So ya, paling segitu dulu untuk impresi pertama kali ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel gua untuk bahas video ini, test ride dan review menyusul. So ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye, peace.